Dari video sebelumnya tentang ibu kota Atlantis dan Sundaland, ditemukan ciri-ciri mirip Atlantis itu ada di Indonesia. Apakah betul Atlantis yang hilang itu adalah di Indonesia atau hanya sebuah kebetulan? Simak video ini sampai selesai. Dan benarkah Indonesia adalah Atlantis yang hilang tersebut? Benarkah Indonesia adalah Atlantis yang hilang? Berangkat dari beberapa studi kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa fakta logika yang menarik tentang perulangan kata yang disebut sebagai Atlantis. Dengan ditemukannya bukti-bukti keilmuan dan logika baru yang cukup kontroversial dengan sejarah peradaban ini yang telah dikembangkan oleh para peneliti sebelumnya pasca penjelajahan dunia, revolusi industri, dan era imperialis. Sebagai logika sejarah penyebaran dan peradaban manusia di bumi sejak bumi tercipta hingga saat ini kita berpijak. Seorang peneliti arkeologi dan antropologi asal Belanda yang bernama Konrad Els mengatakan, bila bumi yang kita tinggali saat ini adalah hasil keseimbangan perubahan iklim global sebelumnya, wacana Atlantis bukanlah sekadar sebuah kiasan kaca Freudian yang buram, seperti ilustrasi Plato bahwa pernah ada sebuah bangsa yang tenggelam bersama permukaannya karena naiknya permukaan laut di bumi dan bersamaan dengan letusan gunung berapi secara berturut-turut dan dalam waktu yang berdekatan bersamaan menghancurkan dan menenggelamkan benua tersebut. Hal ini dapat kita pahami sebagai konsekuensi logis. Jika bumi kita sedang mengalami perubahan iklim global dengan makin tipisnya lapisan ozon dan naiknya suhu udara di kedua kutub bumi, kita rasakan perubahan iklim ini membawa efek pada lingkungan tempat manusia berada. Peradaban manusia sekarang menyebutnya sebagai bencana alam, baik banjir maupun dampak efek rubah kaca lainnya. Tertarik membaca logika sebuah buku yang ditulis oleh Stephen Oppenheimer yang berjudul Eden in the East, yang mengatakan bahwa ada sebuah benua yang tenggelam yang saat ini disebut Asia Tenggara. Stephen Oppenheimer telah memfokuskan penelitian pada satu pulau Taprobani dan sebagian landas kontinen lainnya, yaitu Sunda. Wilayah ini antara Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Thailand, Vietnam, Cina, dan Taiwan, yang sebagian besar wilayah tersebut sudah ditempati selama zaman es purba sebelum mencair. Dimungkinkan bahwa di sini pusat peradaban paling maju telah ada. Ia menyebutkan Eden, nama ini diambil dari Alkitab surga dari bangsa Edin Sumeria. Dalam naskah tersebut disebut juga dataran aluvial. Sumber barat Asia termasuk Alkitab ini melakukan prosesi dengan mencari asal-usul manusia atau setidaknya mencari apa yang namanya peradaban dari timur. Dalam beberapa kasus seperti dalam referensi Sumeria Timur ini, Konrad mengatakan jelas merupakan budaya pra-Mohenjo-daro dan Harappa. Tetapi bahkan lebih banyak negara-negara timur yang saat ini ada tampaknya pun masih merupakan bagian peradaban itu.
Benua itu Oppenheimer dan Conrad menyebutkan sebagai bagian benua Asia Tenggara atau dikatakan sebagai Sundaland. Oppenheimer sendiri dalam penelitiannya menggunakan metode ilmiah, yaitu dengan metode genetika, antropologi, linguistik, dan arkeologi, dan ini sangat berbeda dengan Plato yang menggunakan metode tuturan guna melacak jejak peradaban itu. Sementara itu, Conrad melakukan penelitian melalui studi kebudayaan masyarakat India kuno. Sebagai ahli sastra, antropologi, dan sosiologi, ia menemukan adanya keterkaitan kebudayaan India kuno yang hilang serta ekspansi bangsa Arya di India. Conrad bahkan berhasil menunjukkan melalui pendekatan keilmuannya, salah satunya pendekatan sastra India kuno melalui karya-karya sastra kuno seperti karya Walmiki, bahwa Ayodhya dimungkinkan sebagai peninggalan kebudayaan India pra-modern. Sebagai hasil agitasi kedua dari bangsa Ayodhya setelah masa kedua zaman es mencair. Sejalan dengan Oppenheimer, dengan latar belakangnya sebagai dokter pedis yang telah lama tinggal di Asia Tenggara selama beberapa dekade, yang berhasil menemukan metode secara keilmuan yang dimilikinya dengan metode penelitian DNA manusia yang berada di wilayah Afrika, Asia Tenggara, Australia, hingga Kepulauan Pasifik. Dengan alasan dan bukti yang ditawarkan Oppenheimer dan Conrad tersebut, ditemukan peninggalan berupa besaran-besaran pemikiran yang diwarisi oleh penduduk sekarang tentang kecenderungan yang sama, seperti perbandingan mitologi banyak budaya yang mirip, khususnya mereka yang berada di zona Asia Pasifik. Mereka memiliki mitos yang sangat paralel dari satu atau lebih tentang banjir besar, ungkap Oppenheimer. Seperti kata Conrad, ini bukan kiasan Freudian semata terhadap peristiwa alam bawah sadar para ahli warisnya. Namun jelas referensi historis ketika bencana ini terjadi dengan ditarik keluar dari konteks takhayul. Oppenheimer menyatakan bahwa permukaan laut memang naik secara ekstrim setelah zaman es mencair. Perlu 3 proses banjir besar untuk menenggelamkan 2/3 permukaan bumi seperti keadaan sekarang, karena setiap fase kenaikan ini bukan proses yang berkesinambungan, tetapi bertahap dan melanda di beda tempat, seperti patahnya gunung es di Eropa Tengah dan Asia Utara disebabkan suhu yang menghangat, maka terjadilah banjir besar yang melanda Asia dan sebagian Eropa. Semuanya ini terjadi dengan tiba-tiba untuk tiap fase banjir, baik yang pertama hingga banjir ketiga. Bahkan ketinggiannya pun hingga mencapai 130 sampai 150 meter, cukup memusnahkan hampir semua kawasan yang ditempati seluruh penduduk suku-suku bangsa yang tinggal di dekat pantai dan perairan. Kenaikan air laut ini kira-kira terjadi hingga tahun 55.000 sebelum Masehi. Setelah itu, permukaan laut mundur beberapa meter menjadi surut secara perlahan hingga ratusan dan ribuan tahun ke posisi serta kondisi yang sekarang ditempati sebagai wilayah Asia Tenggara dan Asia Tengah. Bagi penduduk yang kini ada di wilayah Asia Tenggara, perubahan klimatologi ini di antaranya pun terjadi saat Gunung Toba meletus kira-kira sekitar pertengahan 74.000 sebelum Masehi. Bukti-bukti vulkanik di Pulau Samosir, DNA di wilayah kota Tampan Perak dan bagian Sarawak Malaysia, lalu Krakatoa purba meletus, kitab pustaka
Radia Pararaton jauh sebelum letusan tahun 1883 di lain tempat dan di rentang waktu lebih awal. Gunung Sunda Purba pun meletus, membagi pegunungan Pulau Jawa bagian barat menjadi dua lempeng pegunungan, yaitu pegunungan yang ada di utara kota Bandung dan deret pegunungan yang ada di selatan kota Bandung. Ini dibuktikan dengan ditemukannya melalui penelitian geologi yang menunjukkan bahwa endapan danau tertua usianya dari hasil radiometri karbon adalah kira-kira setua 125.000 tahun, sedangkan kedua erupsi Plinial yang terjadi itu telah ditentukan umurnya kira-kira mencapai 105 dan 55 sampai 50.000 tahun lalu. Asal-usul Danau Bandung ternyata bukan disebabkan oleh letusan Plinian belaka, walaupun aliran debu yang pertama dapat saja menetapkan Danau Purba itu secara pasti. Danau Purba ini berakhir kira-kira pada 16.000 tahun lalu. Profesor Dr. R.P. Kosos Modinata. Di lain tempat dari rangkaian gunung di Bukit Barisan, Sumatera yang ikut mengambil bagian letusan dari rangkaian gunung berapi Mediterania, Ring of Fire in the East. Dalam teori yang dikemukakan kedua peneliti tersebut, Oppenheimer dan Conrad, bahwa Asia Tenggara yang kita ketahui dulunya merupakan bagian paparan daratan yang luas, kini disebut sebagai bagian paparan Sundaland. Jadi Asia Tenggara mempunyai kriteria yang ideal untuk dikatakan sebagai sisa paparan benua yang tenggelam yang disebabkan naiknya permukaan air laut. Bila menurut tuturan Plato ada kemungkinan bahwa paparan yang tenggelam ini adalah reruntuhan benua Atlantis, ungkap Profesor Arisos Santos. Oppenheimer sendiri mengilustrasikan dalam bukunya bahwa bumi ini mengalami banjir yang besar sebanyak 3 kali. Yang pertama yaitu zaman pra-Jurassik. Kedua, masa es mencair yang melanda benua Amerika Utara, yang kini membentuk danau-danau besar di kawasan perbatasan antara Kanada dan Amerika. Serta fase ketiga yaitu masa mencairnya es di kawasan Asia dan Eropa Tengah dalam konsep agama sebagai banjir Nuh. Bagi Conrad dan Oppenheimer, bangsa yang menempati wilayah paparan Sunda pasca banjir kedua ini memimpin dunia dalam revolusi Neolitikum, mulai dari pertanian dengan menggunakan batu untuk menggiling biji-bijian liar pada 24.000 tahun lalu, lebih tua 10.000 tahun dari kebudayaan piramida kuno di Mesir atau Sumeria di Palestina. Bahwa dari penelitian kode genetik yang dilakukan oleh Richard Korduk dan Mark Stonehenge dalam Jurnal American Human Genetica tahun 2003 yang membuktikan bahwa penduduk yang tinggal di Kepulauan Andaman adalah penduduk yang penyebarannya melalui rute jalur selatan, baik sebelum banjir itu terjadi dan atau selama banjir, di mana para penduduk itu yang berusaha berhasil selamat ini bertahap pindah dari dataran rendah ke dataran yang lebih tinggi yang aman dan stabil. Sundaland sebuah sebutan bagi para penduduk yang tinggal di kawasan paparan Sunda, menyebar ke negeri-negeri tetangga daratan Asia termasuk Cina, India, dan Mesopotamia, kemudian menyebar ke seluruh dunia, tidak juga pulau dari Madagaskar ke Filipina dan Papua Nugini.
Dari sini mereka kemudian memasuki dan menjajah Polinesia sejauh mungkin hingga Pulau Paskah, Hawaii, dan Selandia Baru. Pemikiran Oppenheimer dan Conrad ini sejalan dengan para arkeolog prasejarah tentang tanah air dari rumpun bahasa Austronesia, Melayu, Tagalog, Maori, Malagasy, dan lain sebagainya. Ini asal-usul bangsa Austronesia berada di paparan Sunda dan berada di daerah-daerah yang wilayahnya kini mencapai pantai dari bagian tenggara dari negara-negara Asia. Namun, fakta lain dari kebanyakan ahli bahasa berpendapat bahwa Cina bagian selatan adalah tanah asal-usul bangsa yang kini tinggal di kawasan Asia Tenggara. Van Dyke 1939. Pemikiran ini bagi Oppenheimer adalah bagian dari argumen kronologi yang memprihatinkan bagi teori penyebaran manusia. Kronologi pemikiran Oppenheimer mengusulkan bahwa haruslah lebih sempurna daripada sekedar logika Peter Bellwood. Conrad Els mengatakan pengalaman dia dengan studi Indo-Eropa ini membuat mencari bantuan untuk mengetahui bagaimana kronologi sejarah IE dari setiap instrumen data yang lebih tua dan akurat untuk setiap temuan baru, misalnya bahwa pra-IE orang seperti Pelagians dan Etruskan tidak berbicara tentang Harpans, ternyata telah lebih awal tinggal daripada para pemukim bangsa Aryan yang konsisten telah mendorong tanggal fragmentasi itu menjadi ke masa lalu. Alasan lain untuk tidak bergantung pada teori yang terlalu banyak dari para ahli bahasa bahwa linguistik Austronesia adalah bidang yang harus diteliti lebih jauh, terdiri dari studi ratusan bahasa kecil yang kebanyakan bahasanya bukanlah bahasa sastra. Sementara itu, jumlah ahli bahasa asli jauh lebih kecil daripada di kasus yang ditemukan karena sebagian memang sudah musnah dilanda tragedi banjir besar. Bahkan dalam kasus linguis terakhir membuktikan pada sebuah tempat pendekatan ini membuat konsensus tentang masalah asal-usul tanah air dan leluhur bangsa Austronesia. Bukti-bukti linguistik sangat sedikit dan biasanya data tersebut diakui lebih dari satu dari bentuk rekonstruksi sejarah saja. Tidak ada bukti kuat terhadap hipotesis tanah air Sundalen hanya dengan satu metode linguistik. Sebaliknya, bukti arkeologi dan genetika yang banyak mendukung tentang penyebaran populasi berbahasa Austronesia dari Sundalen akan cukup bisa membuktikan dokumen Oppenheimer dan bukti-bukti adanya peradaban IIT, Aryan Invasion Theory, di India sebagai bagian dari penyebaran manusia di dunia, seperti dikatakannya bahwa bangsa Arya adalah bangsa yang berhasil menjajah India secara peradaban, yaitu pasca banjir besar Belanda dunia pada umumnya, khususnya di India. Kemudian kronologis dari rangkaian letusan gunung berapi yang berupa endapan sedimen telah mengubur bukti peradaban tersebut seperti India kuno. Bisa dimungkinkan ekspansi ini telah dilalui melalui beberapa proses migrasi, inflasi, dan kooptasi lainnya bersama arus pengembaraan kedua pasca bau vulkanik dari erupsi yang melanda India selama 5 tahun, kemudian diulangi untuk penjelajahan ke tanah baru dan penelusuran kembali jejak tanah leluhur. Tentang daratan Cina sebagai tanah asal bangsa Austronesia, bila disusun berdasarkan kronologi pemikiran linguistik, Cina sebagai
asal-usul Austronesia itu hanya dari aspek-aspek tertentu saja, dan dokumen sejarah serta bukti-bukti arkeologisnya membuktikan lebih muda usianya daripada sejarah penemuan peradaban lainnya di Asia. Hal ini tidak membuktikan sebagai alasan linguistik. Sebagai dasar migrasi tersebut perlu kelengkapan data yang utuh. Bagi Oppenheimer dan Conrad, pendapat Peter Bellwood merupakan pembahasan yang cukup kontroversial dan gegabah. Namun bagi keduanya ini, semua bisa terjadi ketika iklim mulai mengubah permukaan es di utara yang mulai mencair. Sebagai contoh, seiring perubahan klimatologi bumi, seperti Gunung Toba meletus sekitar pertengahan antara 80.000 sampai 70.000 sebelum Masehi. Suhu bumi pun meningkat. Dari dokumen Oppenheimer tentang kode genetik mitokondria dalam Journey of Mitochondrial Evolution yang membahas penyebaran manusia di belahan bumi, menguatkan bahwa teori letusan ini disebut juga sebagai letusan gunung mahadasyat super eruption, setara 200 kali lipat ledakan atom Hiroshima, hingga menciptakan musim panas yang berkabut selama 6 tahun dan mengubah perwajahan sepertiga daratan Asia hingga India. Pakistan dan daerah sekitarnya sendiri terkubur debu letusan ini setinggi 5 meter, dan sebagian daratan tersebut karena abu serta gelombang pasang. Hal lain yang terjadi yaitu menyebabkan penduduk yang sanggup bertahan akibat letusan ini hanya 10.000 orang dari total seluruhnya yang mencapai 5 kali lipatnya. Sebagian merupakan penduduk yang berada jauh dari India, dan sebagian lagi berada di daerah Tenggara Asia, yaitu yang sekarang disebut wilayah Kepulauan Nusantara. Conrad mengatakan pada peristiwa di atas menyebabkan sebagian penduduk tiap wilayah bencana melakukan migrasi besar-besaran dengan menggunakan perahu ke wilayah